Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya akan mencoba menyelesaikan pertanyaan dari kasus 4 modul 3, yaitu tentang pengambilan keputusan. Pada poin yang pertama, yaitu apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini. Menurut saya, nilai-nilai yang bertentangan itu dalam kasus 4 ini yaitu kejujuran dan kesetiaan. Di mana Tari merasa dilema karena dia tahu bahwa kejujuran menuntutnya untuk melaporkan atau menegur Rara. Namun nilai kesetiaan dan persahabatan membuatnya ragu karena akan merusak hubungan dekatnya dengan Rara. Yang kedua yaitu nilai integritas pribadi dan kepentingan pribadi. Di sini Rara merasa dilema karena seharusnya menjunjung tinggi integritas pribadi dengan mengembalikan dompet yang ditemukan. Bahkan ia tergoda dengan kepentingan pribadi atau uang sehingga mengabaikan nilai kejujuran. Itu poin yang pertama. Jadi nilai yang saling bertentangan itu yang pertama itu kejujuran versus kesetiaan, dan yang kedua integritas pribadi versus kepentingan pribadi. Poin yang kedua itu siapa yang terlibat dalam situasi kasus 4 ini. Menurut saya yang terlibat dalam kasus ini yang pertama itu adalah Rara sebagai petugas kebersihan menemukan bahkan mengambil dompet Nina. Yang kedua itu Tari itu merupakan teman dekat Rara yang melihat langsung kejadian itu. Yang ketiga Nina merupakan pemilik dompet yang hilang, dan yang keempat itu Bu Sri sebagai guru pustakawan. Pada poin yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini. Menurut saya fakta-fakta yang relevan dengan kasus ini yaitu yang pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di area tugasnya atau di perpustakaan. Yang kedua itu Rara berpikir bahwa dompet yang ditemukannya itu merupakan berkat atau rezeki untuknya. Yang ketiga itu dompet tersebut milik Nina yang saat itu berada di perpustakaan juga. Yang berikut Bu Sri, guru perpustakawan, yang mengumumkan kehilangan dompet tersebut. Yang berikut Tari, sahabat Rara, menyaksikan langsung seluruh kejadian saat Rara mengambil dompet. Yang berikut Rara dan Tari memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat. Yang berikut Tari mengetahui bahwa dompet itu adalah milik Nina. Yang berikut Tari takut persahabatannya dengan Rara atau akan rusak jika ia melaporkan Rara. Poin yang keempat yaitu pengujian benar atau salah mana yang bisa dilakukan. Tindakan yang dianggap benar yaitu Rara perlu mengembalikan barang atau dompet yang ditemukan kepada Ibu Sri atau pemiliknya. Yang kedua, Tari perlu menegakkan nilai kejujuran, di mana ia harus melaporkan peristiwa itu pada Ibu Sri atau mendorong Rara untuk mengembalikan dompet tersebut. Tindakan yang dianggap benar yang berikut yaitu tindakan yang salah, yang dianggap salah yaitu tindakan Rara mengambil dompet orang lain dan menganggapnya rezeki untuk dia. Hal ini menunjukkan nilai yang tidak jujur dan melanggar peraturan sekolah. Poin yang berikut tindakan yang dianggap salah yaitu Tari memilih diam karena takut
takut merusak persahabatan dengan Rara. Baik, poin yang kelima, langkah yang kelima itu pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan. Paradigma benar lawan benar pada poin kelima ini yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu, tindakan jangka pendek itu bagi Tari adalah menjaga hubungan baik saat ini dengan Rara. Nah, jangka panjang itu tindakan yang benar dalam jangka panjang melibatkan penegakan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Poin yang keenam yaitu prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang bisa dilakukan yaitu berpikir berbasis hasil. Yang kedua, berpikir berbasis aturan. Yang ketiga, berpikir berbasis peduli. Pada poin yang ketujuh yaitu pertanyaan ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Menurut saya yang lebih kreatif yaitu Tari bisa berperan sebagai fasilitator. Fasilitator Rara bersama Nina untuk Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina, seperti itu. Pada poin yang ke-8, apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus ini? Menurut saya akan berbicara kepada Rara secara empat mata untuk meminta mengembalikan dompet yang sudah ia ambil, karena sudah melanggar peraturan sekolah dan nilai-nilai moral seperti kejujuran. Yang berikut, poin yang ke-9, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dan dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari. Pada poin yang ke-9 ini, pelajaran yang dapat saya ambil dari keputusan saya yaitu yang pertama itu pentingnya pendekatan etika kepedulian. Yang kedua, loyalitas serta jujur, jangan menutup-nutupi kesalahan. Yang ketiga, mengedepankan mediasi dan restorasi daripada hukuman. Dan yang keempat itu perlunya keberanian moral untuk berbicara. Baik, mungkin demikian hasil kerja saya pada kasus 4 ini, dan apabila ada kesalahan saya minta untuk dikoreksi. Sekian dan terima kasih.